Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 31 Juli 2020 dengan tema Belajar dari Filosofi Semut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pelita yang menerangi kehidupan kami. Kami akan memulai hari ini dengan terang firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dan mengingatkan kita untuk tidak menjadi pemalas, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bijaksana berarti dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menggunakan akal budinya menurut pengalaman dan pengetahuannya, pandai, cerdas, cermat, berhati-hati, arif, dan teliti. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kalau masa sulit kamu boleh bermalas-malas. Karena itu kemarin pada saat dan masa-masa PSBB selalu dikumandangkan dan diingatkan bahwa tetaplah kreatif, tetap aktif dan produktif. Dan buktinya bahwa ternyata justru di masa-masa PSBB banyak bakat-bakat terpendam itu bermunculan. Pintar masak, bertanam, dan berbisnis online. Di masa new normal ini kita semakin tertantang untuk bagaimana hidup bijak. Dan hari ini kita belajar dari filosofi semut yang sangat sederhana tetapi hebat dan luar biasa. Pertama, semut tidak pernah menyerah. Bila Anda menghalang-halangi dan berusaha menghentikan langkah mereka, mereka selalu akan mencari jalan lain. Mereka akan memanjat ke atas, menerobos ke bawah, atau mengelilinginya. Mereka terus mencari jalan keluar, tidak sekali-kali menyerah untuk menemukan jalan menuju tujuan. Kedua, semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Ini adalah cara pandang yang penting. Semut-semut mengumpulkan makanan musim dingin mereka di pertengahan musim panas. Semut-semut kecil itu tahu musim panas tidak akan berlangsung selamanya, karena musim dingin akan segera datang. Ketiga, semut menganggap semua musim dingin sebagai musim panas. Ini juga penting. Selama musim dingin, semut mengingatkan dirinya sendiri, musim dingin takkan berlangsung selamanya. Segera kita akan melalui masa sulit ini. Maka ketika hari pertama musim semi tiba, semut-semut keluar dari sarangnya, dan bila cuaca kembali dingin, mereka masuk lagi ke dalam liangnya. Lalu ketika hari pertama musim panas tiba, mereka segera keluar dari sarangnya. Mereka tak dapat menunggu untuk keluar dari sarangnya. Keempat, seberapa banyak semut akan mengumpulkan makanan mereka di musim panas untuk mempersiapkan musim dingin mereka? Semampu mereka. Filosofi yang luar biasa. Keempat poin dalam Filosofi dari Jim Rohn ini memang terlihat sederhana, tetapi akan memberikan dampak yang besar pada diri Anda. Jangan menyerah, selalu lihat ke depan, tetap positif, dan lakukan semua yang bisa dilakukan. Saudara-saudaraku, luar biasa keempat poin di atas. Ada satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari semut-semut kecil. Apakah Anda tahu bahwa semut-semut kecil dapat membawa beban 20 kali lipat lebih berat dari beratnya sendiri? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah yang mulia, jika suatu saat
Anda merasa beban yang harus Anda tanggung sangat berat, hingga Anda merasa tidak bisa melewati, pikirkan bagaimana semut-semut kecil melewatinya. Ingatlah bahwa kita dapat menanggung beban yang lebih besar di luar perkiraan kita. Kata Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudaraku, dengan kekuatan dari Tuhan kita melewati hari ini. Jangan malas, tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu menyapa kami memulai hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang kreatif, inovatif, tidak menjadi pribadi-pribadi yang malas. Ketika kemalasan menghampiri kami, Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk belajar kepada semut dan kembali disemangatkan oleh kuat kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang boleh kami temui di hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Saudara Eltisa J. Sombolayuk Batik, Julian Arlo Rafael Tandiele, dan saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan namanya, dimanapun berada Tuhan, lengkapi sukacita mereka dengan pertambahan usia. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan anak-anak kami yang boleh tetap bersemangat belajar melalui online. Anak-anak kami yang boleh mendapatkan tempat melanjutkan studi, memasuki perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Demikian juga rencana pernikahan Dey Aristandi dan Ahmad Ramli Jamuri pada hari Sabtu 1 Agustus 2020. Tuhan memberkati segala perencanaan ke sana sehingga boleh berjalan dengan hikmat dan penuh dengan sukacita. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Untuk mereka yang sakit, Tuhan mengenal mereka satu persatu. Tuhan melawat dan memberkati sehingga mereka dikuatkan, mereka dipulihkan oleh kasih setia-Mu. Begitu juga jika ada anak-anak Tuhan dimanapun berada yang positif COVID-19. Mereka mempunyai tekanan-tekanan hidup yang tersendiri. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Menurut kasih setia-Mu, berkati orang-orang di sekitarnya boleh senantiasa menabur kasih bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, kehidupan berbangsa bernegara. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu senantiasa Engkau berikan kepada para pemimpin kami. Pergumulan kami sedunia tentang pandemi COVID-19 ini, bukakan jalan Tuhan sehingga vaksin boleh ditemukan. Bapa Surgawi, kami meletakkan pengharapan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu bahwa hari ini kami akan lalui hanya dengan kasih, dengan pertolongan dan dengan kuasa-Mu. Kami membawa doa kami ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat berkarya, tetap produktif, aktif, inovatif. Tuhan Yesus memberkati.